Perkenalkan, nama saya Wahyu Putra Santiara Munte dari kelas 11 IPA 1, absen 34. Saya di sini pada kesempatan kali ini ingin berkhotbah tentang mengucap syukur. Mengapa orang Kristen harus mengucap syukur? Mengucap syukur itu bukan hanya perlu, tetapi harus. Merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kekristenan kita. Mengucap syukur atas berkat-berkat yang kita terima itu adalah baik. Mengucap syukur atas kesehatan kita, atas penyertaan Tuhan, itu sangat baik, namun tidak cukup. Bila kita merenung sejenak, kita akan menemukan alasan untuk mengucap syukur. Sedikitnya ada 4 alasan mengapa orang Kristen harus mengucap syukur. 1. Mengucap syukur adalah sikap yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Pada 1 Tesalonika ayat 5-18, pada 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ini adalah kehendak Tuhan untuk mengucap syukur. Tuhan menghendaki kita sebagai umat Kristen, kita belajar untuk mengucap syukur dalam segala hal. Dalam situasi yang buruk sekalipun, Tuhan mau kita belajar satu hal, mengucap syukur. Mungkin saudara akan bertanya, apakah seseorang yang mengalami situasi buruk dapat mengucap syukur? Menurut saya pribadi bisa. Kenapa? Karena pada Roma 8 ayat 8, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini kuncinya. Seseorang bisa mengucap syukur dalam situasi buruk sekalipun, seperti pada akhir-akhir ini, seluruh negara, bahkan seluruh dunia, terkena dampak dari virus corona, yang mana membuat perekonomian negara runtuh, perekonomian dunia runtuh, dan juga banyak sekali korban-korban yang terkena dampak tersebut. Nah, justru disitulah kita harus bisa mengucap syukur. Dalam hal apapun, dalam situasi apapun, kita harus mengucap syukur. Jadi, itulah sebabnya saudara harus bisa menghadapi situasi buruk, meskipun itu sangat pedih, sakit, ataupun menderita, saudara harus bisa mengucap syukur dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Tuhan bagi kita. 2. Mengucap syukur adalah tanda bahwa Roh Kudus ada dalam hati kita. Dengan kata lain, seseorang yang tidak pernah mengucap syukur itu diragukan apakah seseorang itu sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, sebab di dalam suratan Efesus 5 dengan jelas disebutkan, seseorang yang dipenuhi Roh Kudus akan menaikkan nyanyian, pujian, mazmur, dan satu hal, selalu mengucap syukur. Pada Efesus 5 ayat 18-20, demikianlah firman Tuhan, dan janganlah kamu mabuk oleh karena anggur membuktikan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu dipenuhi oleh Roh Kudus. Bisa kita garis bawahi, dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya, pada ayat 19, dan berkata-katalah seseorang pada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus pada Allah dan Bapa kita. Ayat 18 itu menyatakan karya Roh Kudus, dan pada ayat 19 itu karya Roh Kudus yang dapat disaksikan, yaitu bermazmur, kidung pujian, dan nyanyian rohani. Roh Kudus itu membuat seseorang bisa bernyanyi bermazmur bagi Tuhan. Dan ayat 20 dikatakan, ucapkanlah syukur senantiasa. Itu adalah hasil dari karya Roh Kudus. Perhatikan kata senantiasa itu. Bukan hanya sewaktu-waktu, bukan hanya sekali-sekali, tapi senantiasa setiap waktu terus-menerus. Jadi,
Roh Kudus ada dalam diri kita bukan hanya sebatas kita bisa berbahasa roh. Itu hanya salah satu bagian. Tapi dari ayat yang kita baca, Roh Kudus ada dalam hidup seseorang, akan memberikan sukacita surgawi sehingga seseorang bisa mengucap syukur senantiasa. Seseorang bisa mengucap syukur setiap waktu. Saudara, hubungan antara Roh Kudus dengan ucapan syukur juga dapat dibuktikan saat Yesus ada di bumi. Saat Roh Kudus menguasai diri Yesus, saat Roh Kudus turun atas pribadi Yesus, dan Yesus berkata, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa." Mari kita buka Lukas 10 ayat 21a. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu." Dan pada yang ketiga, mengucap syukur adalah ciri kehidupan orang yang beriman. Kisah 10 orang kusta, Lukas 17 ayat 15-19. Demikianlah firman Tuhan. Seseorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu ialah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah ke-9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Nah, teman-teman perhatikan di kalimat ini. Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, teman-teman, ini pandangan Yesus terhadap orang kusta yang telah disembuhkan dan tahu mengucap syukur. Yesus melihat ada iman dalam hati orang kusta itu yang mengucap syukur ini. Yang 9 orang itu hanya sembuh secara jasmani, tetapi belum sembuh secara rohani karena tidak tahu dia mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Dari sini dapat kita simpulkan juga, orang beriman adalah orang yang mengucap syukur. Dengan kata lain, mengucap syukur adalah ciri orang dari yang beriman. Lalu teman-teman, mengapa seseorang yang mengucap syukur disebut sebagai orang yang beriman? Kenapa? Sebab mengucap syukur ini merupakan pilihan, bukan perasaan. Dan pada bagian keempat, mengucap syukur merupakan pilihan, bukan perasaan. Nah, teman-teman, untuk mengucap syukur saat suasana hati kita baik, gembira, senang, sukacita, itu sangat mudah dilakukan dan semua orang bisa melakukannya. Namun, mengucap syukur yang dimaksud di sini sebenarnya bukan dipengaruhi oleh perasaan hati, tapi merupakan pilihan. Kita memilih untuk mengucap syukur sekalipun suasana hati masih belum merasa nyaman, mungkin karena persoalan yang masih belum selesai, seperti yang dialami Habakuk. Habakuk mengalami pohon ara masih belum berbunga. Pohon anggur tidak berbuah. Habakuk mengalami suasana di mana pohon zaitun mengecewakan, ladang tidak menghasilkan, kambing domba terhalau, lembu sapi tidak ada dalam kandang alias kosong. Tetapi Habakuk menulis satu hal, "Namun aku bersukacita dan beria-ria." Kalau bicara soal perasaan, Habakuk sedang mengalami kesedihan, kepahitan, kesulitan yang sedang dialaminya. Habakuk itu sedang kecewa. Karena apa? Karena situasinya yang mendesaknya. Mengucap syukur yang benar bukan karena perasaan, bukan karena saat kita menerima sesuatu yang indah dan baik, suasana hati yang senang, lalu kita mengucap syukur tidak lebih dari itu. Habakuk 3 ayat 17-18. Demikianlah firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun,
Aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Jalan hidup kita tidak semudah dan tidak selamanya mulus. Pasti ada berbagai rintangan dan cobaan. Hidup kita terkadang ada duri. Hidup kita terkadang mengalami sesuatu hal yang tidak nyaman, difitnah, dibenci, dikucilkan, disakiti. Tapi satu hal, mengucap syukur adalah pilihan. Kalau kita lihat kehidupan Habakuk, sekelilingnya mengecewakan, sekelilingnya tidak menghasilkan apa-apa. Tapi Habakuk adalah hamba yang setia. Teman-teman tahu kenapa Habakuk bisa mengucap syukur dalam hal yang sangat sulit tersebut? Mengapa Habakuk bisa menyatakan sesuatu yang indah? Mengapa ayat 18 ini bisa diungkapkan oleh seseorang yang sedang dilanda kesusahan? Pada Habakuk 2 ayat 4, demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya, orang yang membusukkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang benar akan hidup oleh iman. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang tidak menghasilkan, kambing domba terhalau, lambu sapi tidak ada dalam kandang. Namun, Habakuk yakin Bapa di sorga pasti pelihara. Karena orang hidup yang benar oleh iman, orang benar bukan hidup karena kemampuannya sendiri, tetapi orang benar dalam Alkitab menulis dengan jelas, hidup oleh iman. Karena imannya pada Tuhan sebagai Bapa yang akan memelihara hidupnya. Jadi teman-teman, kita mau jujur, memang bukan hal yang mudah untuk mengucap syukur kepada Tuhan setiap saat dan dalam segala situasi keadaan apapun. Tetapi, kita mengerti, mengapa kita harus mengucap syukur? Maka, apapun yang terjadi dalam hidup kita, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengucap syukur. Dengan kata lain, selalu ada alasan untuk mengucap syukur. Jadi, itulah intinya, untuk selalu mengucap syukur dalam situasi apapun dan dalam keadaan apapun. Oke. Ya, jadi saudara-saudara, teman-teman sudah mendengarkan khotbah saya tadi. Semoga khotbah apa yang tadi saya khotbahkan teman-teman atau saudara sekalian dapat mengambil inti atau yang bisa dapat diambil untuk kedepannya dan supaya menjadi lebih baik lagi. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Dan juga pada saat ini, pada kesempatan kali ini juga saya akan membaca Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan 6. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan, gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Terima kasih, itu saja dari saya. Cukup sekian. Kiranya apa yang telah saya bacakan atau saya khotbahkan bisa berguna bagi teman-teman maupun saudara-saudara sekalian. Terima kasih. Shalom.